Halo semuanya, kita kembali lagi dalam channel YouTube Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi, yaitu penyimpangan sosial. Ya, kita tahu bahwa kita sudah belajar mengenai nilai dan norma di dalam masyarakat, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur perilaku masyarakat agar terjadi ketertiban, agar terjadi kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangannya, sikap masyarakat terhadap nilai dan norma seringkali dapat dibedakan menjadi dua hal ya. Jadi ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang kemudian perilakunya sesuai dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Nah, sikap ini kemudian kita kenal dengan istilah konformis atau konformitas. Namun, di sisi lain ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai sosial dan norma sosial. Nah, perilaku ini yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Berikutnya, kita akan memahami apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Setidaknya ada 3 faktor penyebab. Yang pertama adalah penyimpangan itu disebabkan oleh longgarnya nilai dan norma. Jadi, semakin longgar nilai dan norma sosial di suatu masyarakat, maka ada kemungkinan penyimpangan sosial juga banyak terjadi. Karena apa? Karena sanksi terhadap pelanggaran nilai dan norma kemudian barangkali tidak tegas, tidak keras, cenderung longgar, sehingga masyarakat pun akan lebih leluasa dalam melakukan penyimpangan sosial. Penyebab yang kedua adalah adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Sebagai contoh seperti ini, misalkan anak idealnya mendapatkan sosialisasi dari kedua orang tua. Nah, ketika seorang anak atau seorang individu hanya mendapatkan satu saja sosialisasi dari keluarga atau dari orang tua karena kondisi keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya, maka ada kecenderungan anak itu suatu saat akan bisa melakukan penyimpangan sosial. Atau contoh lain, misalkan di sekolah misalkan ada nilai dan norma yang mengajarkan tentang disiplin, sikap sopan dan lain sebagainya, sementara dalam lingkungan keluarga sikap-sikap seperti itu tidak diajarkan, maka artinya ada ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan pada saat sosialisasi baik di sekolah maupun di rumah. Faktor penyebab yang ketiga adalah sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Artinya apa? Penyimpangan sosial itu bisa terjadi ketika seseorang atau individu itu bergaul pada komunitas atau lingkungan yang menyimpang. Misalkan seseorang yang hidup atau bergaul dengan kelompok preman misalkan yang sering melakukan penyimpangan, maka ada kecenderungan dia meniru atau mencontoh perilaku menyimpang tersebut. Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori penyimpangan sosial ya. Jadi dalam sosiologi terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai penyimpangan sosial. Setidaknya kali ini kita akan membahas 4 teori terkait dengan penyimpangan sosial. Yang pertama ada teori labeling. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lemert. Teori labeling mengatakan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi ketika seseorang itu kemudian diberikan cap atau julukan yang negatif ketika dia melakukan penyimpangan primer. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian baru pertama kali melakukan penyimpangan, kemudian dia sudah mendapatkan cap dari masyarakat bahwa dia seorang penyimpang, dan biasanya masyarakat itu akan punya keyakinan bahwa seseorang yang pernah melakukan penyimpangan akan cenderung mengulangi penyimpangan itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan itu seringkali justru malah mengulangi apa yang kemudian dicapkan pada dirinya. Berikutnya ada teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Teori ini mengatakan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi karena adanya pergaulan yang berbeda. Artinya ketika seseorang kemudian
bergaul dengan kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan dominan atau kebudayaan masyarakatnya, maka itu dianggap menyimpang. Sebagai contoh seperti ini, ketika dalam masyarakat yang konservatif misalkan pakaian-pakaian terbuka itu tidak dibenarkan atau dianggap menyimpang. Ketika orang kemudian bergaul dengan masyarakat lain atau bergaul atau mengadopsi budaya lain yang lebih terbuka dan kemudian dia memakai pakaian yang terbuka, maka dia kemudian dianggap sebagai penyimpang atau pelaku perilaku menyimpang. Teori yang ketiga dari teori penyimpangan adalah teori anomi. Anomi sendiri merupakan kondisi di mana di dalam masyarakat terjadi ketidakteraturan, terjadi kekacauan di mana nilai dan norma kemudian tidak dianggap, tidak dipatuhi dan tidak diterapkan. Sehingga dalam kondisi tersebut biasanya penyimpangan akan banyak terjadi. Nah, karena terjadi kekacauan, karena terjadi ketiadaan norma, karena terjadi karena terjadi keadaan di mana orang-orang itu sudah tidak percaya lagi pada nilai dan norma yang berlaku. Maka kondisi seperti ini bisa memunculkan penyimpangan sosial. Teori yang keempat dari teori penyimpangan adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori konflik ini menjelaskan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi ketika masyarakat itu biasanya cenderung identik dalam sistem kapitalisme, ya. Dalam sistem kapitalisme ini ada mekanisme kelas sosial yang dibuat oleh kelas atas terkait dengan konsep penyimpangan. Jadi penyimpangan menurut Karl Marx ini terjadi selama sistem kapitalisme itu masih ada. Jadi dalam sistem kapitalisme itu kan selalu terjadi konflik atau selalu terjadi benturan antara kelas atas atau istilahnya kelas borjuis dengan kelas bawah atau kelas proletar. Nah, jadi penyimpangan itu dibuat oleh kelas atas untuk mendefinisikan hal-hal yang kemudian mengganggu atau menyerang kepentingan kelas atas. Jadi segala perbuatan yang kemudian bertentangan dengan keinginan kepentingan kelas atas kemudian disebut sebagai penyimpangan. Nah, itu menurut Karl Marx terkait dengan teori konflik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial itu mempunyai dua sifat, yaitu ada penyimpangan positif, ada penyimpangan negatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan positif? Nah, penyimpangan positif itu adalah perbuatan menyimpang atau perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat, tapi mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mengacu pada sejarah R.A. Kartini, ya. R.A. Kartini itu dulu dianggap menyimpang karena apa? Menyuarakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau istilah sekarang adalah emansipasi perempuan. Dalam sistem patriarki, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap menyimpang. Tapi penyimpangan yang dilakukan itu ternyata membawa dampak yang positif, yaitu apa? Membawa semangat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Atau contoh lagi, misalkan seorang perempuan yang menjadi tukang ojek, atau perempuan yang kemudian bekerja menjadi supir angkot, supir bis dan lain sebagainya. Dalam masyarakat kadang-kadang itu dianggap menyimpang, tapi penyimpangan ini mempunyai dampak yang positif. Nah, itulah penyimpangan positif. Sementara penyimpangan yang negatif atau penyimpangan negatif adalah perilaku menyimpang yang mempunyai dampak yang negatif atau dampak yang merusak tatanan masyarakat. Dan biasanya ini dianggap sebagai penyimpangan yang penyimpangan yang akan mengganggu atau penyimpangan yang berkaitan dengan moral dan lain sebagainya. Ya, contoh-contoh dari penyimpangan negatif misalkan terjadinya pemerkosaan, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah penyimpangan negatif. Oke. Selanjutnya
kita akan membahas mengenai macam-macam penyimpangan di dalam masyarakat ya. Macam-macam penyimpangan itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyimpangan gaya hidup, yang kedua adalah penyimpangan seksual, yang ketiga adalah penyimpangan dalam bentuk konsumsi yang berlebihan, yang keempat adalah kriminalitas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai penyimpangan gaya hidup. Nah, penyimpangan gaya hidup ini adalah bentuk penyimpangan yang kaitannya dengan perilaku atau gaya hidup seseorang ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sikap arogan atau sikap sewenang-wenangan ya. Misalkan seorang pejabat yang kemudian karena jabatannya itu kemudian memperlakukan orang lain dengan semena-mena, kemudian sombong dan lain sebagainya, itu yang dinamakan sikap arogan. Yang kedua adalah sikap eksentrik ya. Eksentrik atau bahasa mudahnya adalah nyentrik ya. Ini adalah perilaku yang dianggap nyentrik di masyarakat, aneh gitu ya, dan lain sebagainya. Misalkan seorang laki-laki yang memakai tindik gitu ya, atau seorang laki-laki memakai seseorang yang kemudian bertato. Nah, itu dianggap masyarakat menyimpang karena dianggap nyentrik, eksentrik seperti itu. Dan penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan seksual. Artinya ada aktivitas-aktivitas seksual atau orientasi seksual yang dianggap menyimpang di masyarakat kita. Misalkan apa? Misalkan LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu bagi masyarakat kita itu dianggap sebagai penyimpangan seksual. Kemudian ada pedofilia ya. Kemudian ada seks bebas. Kemudian ada furry dan lain sebagainya. Setelah itu ada penyimpangan dalam bentuk konsumsi yang berlebihan. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan yang bentuknya adalah mengkonsumsi sesuatu. Misalkan minum minuman keras, penggunaan narkoba, kemudian ada sikap konsumerisme ya. Konsumerisme itu adalah mengkonsumsi sesuatu bukan karena kebutuhan tapi lebih kepada gaya hidup. Nah, itu dianggap menyimpang. Yang terakhir adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah penyimpangan yang secara spesifik melanggar norma-norma hukum. Contohnya dalam hal ini kita bagi ada banyak jenis ya dari kriminalitas. Misalkan ada white collar crime. Ini adalah kejahatan kerah putih, yaitu istilah kriminalitas yang ditujukan pada kelompok-kelompok dengan jabatan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi. Jadi kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi dan jabatan yang tinggi. Contohnya adalah korupsi, misalkan pencucian uang, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Berikutnya ada blue collar crime. Nah, blue collar crime itu adalah kejahatan kerah biru. Nah, ini biasanya kejahatan-kejahatan yang mengacu pada kejahatan kelas bawah yang dilakukan oleh orang-orang dengan jabatan yang rendah gitu ya. Misalkan apa? Mencopet, merampok, mencuri, dan lain-lain. Selain itu ada crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Artinya kejahatan ini korbannya adalah dirinya sendiri. Contohnya apa? Judi, kemudian bunuh diri. Selain itu ada organized crime. Nah, kejahatan terorganisasi. Ini kejahatan-kejahatan yang kemudian terstruktur, mempunyai organisasi dan lain-lain ya. Contohnya misalkan adanya mafia ya. Kalau misalkan kita kenal di Meksiko atau di Italia ya, ada kartel narkoba, kemudian kartel jual beli manusia. Nah, itu contoh organized crime. Dan yang terakhir ada corporate crime atau kejahatan korporasi. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar atau korporat besar. Misalkan apa? Misalkan penimbunan barang gitu ya, penimbunan barang dalam skala besar yang tujuannya adalah untuk memanipulasi harga, atau misalkan penggunaan zat-zat yang tidak dibenarkan dalam proses produksi barang dalam suatu perusahaan. Itu contoh dari corporate crime. Nah, seperti itu. Itulah
macam-macam dari perilaku menyimpang. Yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai bagaimana sih upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial. Upaya mengatasi penyimpangan sosial itu bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama upaya preventif, yaitu pencegahan, dan yang kedua adalah upaya represif atau mengembalikan ke kondisi semula, atau dalam bahasa yang gampang mengobati gitu ya. Upaya preventif yang bisa dilakukan itu apa? Yang pertama adalah penguatan nilai dan norma, kemudian sosialisasi yang benar terhadap nilai dan norma yang berlaku, kemudian dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan agama, dan lain sebagainya. Kemudian upaya represif yang bisa dilakukan adalah dengan cara apa? Memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan, kemudian memberikan nasihat, kemudian penetapan hukum yang adil terhadap pelaku penyimpangan. Nah, demikianlah penjelasan dari materi penyimpangan sosial. Kita kembali nanti dengan materi-materi sosiologi berikutnya. Terima kasih.